Assalamualaikum. Salam sehat, salam berbahagia. Ketemu kembali dengan saya Hapas. Lanjut membaca Merinding oleh Tuti Kasih. Oke, sudah. Kali ini kita akan baca bab yang berjudul Roh yang Menagih Janji. Jangan berjanji jika tidak bisa menepati. Seperti kata orang tua zaman dulu, janji itu berat karena ibarat hutang, harus dilunasi dan dibayar kapanpun waktunya. Cerita ini dimulai dari sebuah rumah sakit jiwa di Jawa Timur. Ada seorang pasien yang dulunya adalah dokter bedah ternama. Sebut saja namanya Dokter Ridwan. Keahlian Dokter Ridwan sebagai dokter bedah tidak dilakukan lagi. Sudah banyak pasien yang diselamatkannya. Namun semuanya berubah semenjak suatu peristiwa yang membuat Dokter Ridwan kehilangan ingatannya alias gila. Berawal dari tugasnya sebagai dokter bedah di sebuah rumah sakit besar di Pulau Bali, Dokter Ridwan menjalani profesinya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Banyak pasien yang berterima kasih karena merasa diselamatkan olehnya. Singkat kata, Dokter Ridwan merupakan jaminan keberhasilan kasus-kasus operasi besar di rumah sakit tempatnya bekerja. Dokter bertangan dingin, begitulah julukan yang diberikan pasien-pasiennya. Sebagai manusia yang meraih kesuksesan dan menerima sanjungan banyak orang, membuat Dokter Ridwan arogan. Suatu hari, ada seorang pasien menderita kanker rahim yang menurut diagnosis tidak ada jalan lain untuk sembuh kecuali operasi pengangkatan rahim. Sayangnya, pasien itu tidak mau diajak bekerja sama untuk kesembuhannya. Pasien itu menolak mentah-mentah operasi tersebut. Semua keluarga pasien berusaha membujuknya agar dia mau menerima saran dokter demi keselamatan jiwanya. Namun pasien itu tetap kukuh, tidak mau dioperasi dengan dalih takut mati di meja operasi. Keluarga pasien kalang kabut dan bingung. Mereka kehabisan akal untuk memberinya pengertian dan bujukan kepadanya. Akhirnya keluarga pasien meminta pertolongan kepada Dokter Ridwan. Mereka bahkan menyerahkan hidup dan mati pasien itu kepada Dokter Ridwan. Dengan mandat yang begitu besar dari keluarga pasien dan berbekal kesabaran, Dokter Ridwan mulai mengadakan pendekatan dengan pasien itu. Dia mencoba untuk memberi pengertian betapa pentingnya langkah operasi demi menyelamatkan jiwa sang pasien dari kanker yang dideritanya selama ini. Langkah pertama Dokter Ridwan berakhir dengan penolakan dari pasien itu. Alasannya masih tetap sama, takut mati. Dokter Ridwan putus asa. Dia mencoba membujuk pasien itu dengan memberi contoh beberapa kasus operasi yang katanya lebih parah daripada dirinya. Tapi semuanya berhasil dan nyawa mereka terselamatkan. Begitu gigihnya Dokter Ridwan berusaha meyakinkan pasien itu, hingga tanpa sadar dia menjanjikan sesuatu yang bukan wewenangnya. Dengan janji-janji manis dari Dokter Ridwan, akhirnya pasien itu bersedia untuk dioperasi. Keluarga pasien sangat lega dan gembira begitu mendengar bahwa pasien tadi mau menjalani operasi. Mereka tidak tahu adanya perjanjian tidak tertulis antara Dokter Ridwan dan pasien itu. Persiapan operasi segera dilakukan. Dokter Ridwan optimis semuanya akan berjalan sesuai rencananya. Dokter Ridwan lupa bahwa Tuhan jauh lebih hebat daripada keahliannya sebagai dokter bedah. Tuhanlah sang pemilik kunci kehidupan dan kematian setiap manusia di bumi. Seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Begitu pula Dokter Ridwan. Selama ini dia selalu percaya diri dengan kemampuannya sebagai dokter bedah yang tidak pernah gagal. Arogansi menutup mata hatinya, seolah-olah dialah yang menentukan hidup mati pasien. Sesuai jadwal, operasi akan dimulai. Awalnya semua berjalan sesuai rencana, tapi terjadi perubahan mendadak. Saat Dokter Ridwan berhasil mengangkat rahim pasien yang terserang kanker, tiba-tiba kondisi pasien menurun drastis. Dengan pengalamannya, Dokter Ridwan berusaha mengembalikan kondisi pasien, tetapi gagal. Pasien itu meninggal di atas meja operasi. Dokter Ridwan sangat terpukul dan menyesali kegagalan yang dilakukannya. Ia merasa semua berjalan sesuai prosedur, tidak ada yang salah dalam operasi yang dilakukannya. Tapi kenapa gagal? Keluarga pasien tidak menyalahkan Dokter Ridwan. Mereka menganggap kejadian itu adalah takdir Tuhan. Apabila pasien tidak dioperasi, dia juga akan meninggal karena kanker ganas tersebut. Tidak ada tuntutan dari pihak keluarga pasien, tetapi Dokter Ridwan merasa ada beban yang belum lepas darinya. Hari-hari berjalan seperti biasanya, tetapi merasa lambat bagi Dokter Ridwan. 7 hari setelah kematian pasien itu, Dokter Ridwan mendapat giliran tugas malam. Namun malam itu Dokter Ridwan merasa gelisah dan bingung. Ada perasaan yang menyesakkan di dadanya, tanpa dia mengerti apa penyebabnya. Pikiran Dokter Ridwan melayang pada kegagalan operasi yang dilakukannya. Dia mencoba untuk melupakannya, namun sia-sia.
Malam semakin larut, udara semakin terasa dingin. Selesai menjenguk pasien-pasiennya, Dokter Ridwan memutuskan untuk beristirahat di ruang kerjanya. Namun, ketenangan yang diharapkan tidak kunjung datang. Rasa gelisah semakin menyergap hatinya. Dokter Ridwan mengambil sebatang rokok, lalu dinyalakannya dan dihisapnya dalam-dalam untuk mengusir ke semua kegelisahannya yang bersarang di hatinya. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunan Dokter Ridwan. Dia pun mempersilakan tamunya yang masuk. Pintu ruang kerjanya terbuka. Seorang perawat berdiri bersama seorang wanita yang mengenakan kerudung sehingga wajahnya tidak begitu terlihat. Sang perawat menjelaskan bahwa wanita itu mencari Dokter Ridwan untuk urusan pribadi. Dokter Ridwan heran. Ada urusan pribadi apa antara dirinya dan wanita itu sehingga dia datang di tengah malam begini? Dokter Ridwan pun mengizinkan wanita itu untuk masuk dan duduk. Perawat yang mengantarnya segera berlalu untuk kembali berjaga. Kini hanya ada Dokter Ridwan dan tamu wanita misterius itu. Suasananya terasa hening. Mendadak perasaan takut merayap di hati Dokter Ridwan. Terlebih saat dia melihat tamunya duduk dalam keadaan diam dan menundukkan kepala. Suasana hening tidak mengenakkan bagi Dokter Ridwan. Dia mencoba mencairkan suasananya dengan menanyakan keperluan tamu wanita misterius itu. "Saya datang untuk menagih hutang Anda kepada saya, dokter," jawab wanita misterius itu dingin. Tentu saja Dokter Ridwan ketakutan. "Hutang? Saya berhutang apa pada Anda? Rasanya ini pertama kalinya kita berjumpa," sahut Dokter Ridwan terbata-bata karena ketakutan. Di benaknya terdapat tanda tanya. Wanita misterius itu lalu tertawa lirih. Dokter Ridwan berdebar kencang mendengarnya. "Dokter lupa siapa saya. Beberapa hari lalu dokter datang dan membujuk saya. Coba perhatikan siapa saya." Wanita itu pun membuka kerudungnya sehingga Dokter Ridwan dapat melihat jelas siapa tamu wanita misterius itu. Dokter Ridwan ketakutan setelah mendengarnya. "Kak, kak, kamu, kamu sudah mati." Wanita itu tersenyum menakutkan. "Ini memang saya, dokter. Pasien Anda. Saya datang untuk menagih hutang nyawa pada dokter." Dokter Ridwan benar-benar ketakutan. Dia teringat dengan janji manisnya kepada pasien ini, yaitu janji untuk menyelamatkan jiwanya di meja operasi. Tetapi gagal. Dokter Ridwan mulai menyesal. Mengapa dia harus menjanjikan sesuatu yang tak pernah bisa dia tepati? Wanita misterius itu berdiri dan kembali melangkah mendekati Dokter Ridwan. Dokter Ridwan panik dan histeris karena tamu misteriusnya adalah roh gentayangan dari si pasien. Dua orang perawat berlarian masuk karena mendengar teriakan Dokter Ridwan. Mereka melihat Dokter Ridwan menjerit ketakutan tanpa tahu penyebabnya. Tidak ada seorang pun di ruangan itu kecuali Dokter Ridwan. "Pergi, pergi, 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 jangan dekati aku. Kau sudah mati. Aku tidak bersalah, jangan!" teriaknya sambil melemparkan barang-barangnya yang ada di dekatnya. Kedua perawat itu kewalahan menghindari lemparan dan segera keluar untuk melapor. Sejak saat itu, Dokter Ridwan tidak pernah hidup normal. Dia terus dicekam ketakutan, menjadi liar jika ada yang mendekatinya. Hingga akhirnya seorang dokter ahli jiwa memvonis bahwa Dokter Ridwan mengalami gangguan jiwa tetap dan tidak mungkin untuk disembuhkan. Sekarang, Dokter Ridwan yang hebat itu menjadi penghuni rumah sakit jiwa. Keluarga Dokter Ridwan putus asa dalam mengupayakan kesembuhannya. Dokter Ridwan selalu meracau tentang pasien wanita yang meninggal di meja operasi, serta menuntut utang nyawanya dibayar. Hancur sudah reputasi Dokter Ridwan sebagai dokter bedah ternama. Bahkan kasakusuk yang merebak mengatakan bahwa Dokter Ridwan didatangi hantu pasiennya. Berita terakhir mengabarkan kalau Dokter Ridwan ditemukan tewas dengan cara mencekik lehernya sendiri. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Dokter Ridwan. Visum dokter mengatakan bahwa dia tewas bunuh diri. Namun banyak orang yang menduga kalau Dokter Ridwan tewas dicekik oleh hantu pasiennya. Benar atau tidak, hanya Tuhanlah yang tahu kebenaran yang nyata. Itu bagian ketiga dari Merinding Tuti Kasih. Jangan baca sendirian. Ketemu lagi di video selanjutnya, di video lainnya. Salam sehat, salam berbahagia. Semoga menghibur kita semua. Assalamualaikum.